Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya. Saya Endang Storini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Teras Batu Mata 7, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Ibu Rizky Satriawati. Beliau adalah guru bahasa Inggris di sekolah kami. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Rini. Bagaimana nih kabarnya Bu Rizky? Alhamdulillah, kabar saya alhamdulillah sehat. Ini kita akan adakan percakapan observasi ya Bu ya. Sebelum nanti saya akan amati jalannya proses pembelajaran yang Ibu lakukan di dalam kelas ya, atau sebelum kita melakukan proses supervisi kelas ya Ibu. Oke, adapun tujuan dilakukan supervisi kelas adalah untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya proses pembelajaran yang akan Ibu lakukan nanti. Kenapa kita melakukan percakapan perobservasi? Hal ini dilakukan sebagai awal sebelum Ibu melakukan pembelajaran nanti agar lebih siap ya Bu ya, lebih percaya diri sehingga memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik ya Ibu ya. Oke, di sini saya ada beberapa pertanyaan Ibu. Yang pertama adalah berkaitan dengan tujuan pembelajaran Bu. Kira-kira tujuan pembelajaran yang ingin Ibu capai apa ya Bu? Baik Bu Rini, berdasarkan rencana pembelajaran yang saya tuliskan, di sini ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa rasa dalam makanan dan minuman dengan tepat dan benar. Kemudian yang kedua, peserta didik mampu menulis kalimat tentang rasa makanan dan minuman dengan tepat dan benar. Oke, baik Bu Rizky. Jadi di sini Ibu ada dua tujuan pembelajaran ya yang ingin Ibu capai ya Bu. Selanjutnya bagaimana dengan area pengembangan yang ingin Ibu observasi? Baik Bu Rini, untuk area pengembangan mungkin saya akan ambil dua ya Bu ya. Yang pertama yaitu pengetahuan anak dan yang kedua yaitu keterampilan anak. Untuk yang pengetahuan, peserta didik itu mengetahui tentang kata sifat, yaitu mengenai rasa makanan dan minuman, dan juga menuliskan kalimat tentang rasa makanan dan minuman. Oke, baik. Jadi aspek yang ingin dikembangkan adalah dari segi pengetahuan dan juga keterampilan ya Bu, Ya. di mana nanti peserta didik tentunya mengetahui tentang kata sifat yang pasti dalam bahasa Inggris yaitu tentang rasa makanan dan minuman, dan juga menuliskan kalimat tentang rasa makanan dan minuman. Nah, saya ingin mendengar Bu rancangan pembelajaran yang akan Ibu terapkan di dalam kelas dari strategi pembelajaran, model pembelajaran dan juga metode pembelajarannya seperti apa ya Bu? Baik Bu Endang ini, untuk strategi yang ingin saya gunakan di sini adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan siswa yang diintegrasikan dengan pembelajaran sosioemosional. Kemudian saya akan mengadakan pembelajaran kelompok sesuai dengan keterampilan dan keaktifan siswanya. Seperti itu Bu ya. Kemudian untuk model, saya menggunakan model pembelajaran berbasis masalah. Untuk model saya akan menggunakan diskusi kelompok, penugasan dan tanya jawab. Oke, baiklah Bu. Jadi Ibu nanti akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan tingkat kesiapan dari peserta didik. Ya. Terus strategi ini akan diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian pembelajaran kelompok sesuai dengan keterampilan dan aktifan siswa. Untuk model pembelajaran berbasis masalah atau PBL ya Bu ya. Untuk metode yang akan Ibu gunakan di sini adalah diskusi kelompok, adanya juga penugasan dan juga tanya jawab. Nah, bagaimana media pembelajaran yang akan Ibu gunakan di dalam kelas nanti Ibu? Untuk media saya akan menggunakan berbagai media, diantaranya gambar, Ya. kemudian teks bacaan dan juga LKPD. Oke, baik Bu. Selanjutnya nih, kapan Ibu akan melakukan pembelajaran tersebut? Kelas berapa dan jam keberapa? Kebetulan saya ada jadwal di hari ini di kelas 5 jam ketiga ataupun jam terakhir Bu. Oke.
Baiklah, jadi nanti di kelas 5 jam terakhir ya Bu ya. Ya. Nanti saya akan datang ke kelas Ibu, melakukan supervisi kelas. Saya akan melihat dan mencatat hal-hal apa saja yang terjadi di dalam kelas. Nah Bu, setelah Ibu melakukan observasi dalam kelas nanti, kita juga akan mengadakan percakapan terakhir ya untuk kita, yaitu percakapan pasca observasi. Sebelum kita akhiri, kira-kira apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita ini? Baik Bu Endang Setiawarini, yang ingin saya dapatkan ya mengenai gambaran yaitu tentang media, strategi serta model pembelajaran yang akan saya gunakan nanti bisa saya persiapkan terlebih dahulu. Oke, baik Bu. Terima kasih sudah bersedia berbincang-bincang bersama saya dalam praobservasi. Kita bertemu nanti ya Bu ya, kegiatan di observasi jam terakhir pada hari ini ya Ibu ya. Baik Bu ini. Oke, demikian percakapan kita hari ini. Kita berjumpa lagi nanti siang tentunya pada kegiatan observasi dan juga pasca observasi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Selamat siang anak-anak. Siang, Bu. Kok loyo? Ya, walaupun sudah siang tetapi harus tetap semangat. Coba Bu Guru mau dengar dulu tepuk semangatnya biar lebih semangat dalam belajar. Ayo tepuk semangat. Hey, hey. Hey, hey. Ya, semangat ya. Walaupun sudah siang tapi harus tetap semangat. Nah, karena ini jam terakhir, mata pelajaran kita adalah mata pelajaran bahasa Inggris. Oke ya. Untuk hari ini di jam terakhir ini materi kita mengenai food and drink, itu makanan dan minuman. Sebelum Bu Guru menyampaikan materi pada siang hari ini, Bu Guru akan membacakan tujuan pembelajaran kita. Ya, ada dua tujuan pembelajaran. Yang pertama, pada pembelajaran ini peserta didik mampu mengidentifikasi dan menyebutkan beberapa rasa pada makanan dan minuman dengan tepat dan benar. Ya. Yang kedua, pada pembelajaran ini peserta didik mampu menulis kalimat tentang rasa makanan dan minuman dengan tepat dan benar. Ya, itu adalah tujuan pembelajaran kita. Oke, silakan dikeluarkan buku dan alat tulisnya. Sudah? Perhatikan ya. Nah, di pelajaran kita hari ini itu mengenai makanan dan minuman. Nah, sekarang Rizky punya gambar. Nah, kira-kira ini gambar apa? Ya, ini gambar apa? Apa? Permen. Ada yang tahu bahasa Inggrisnya permen apa? Apa? Candy ya. Candy. Apa artinya tadi? Permen.
atau snack itu biasanya kalau rasanya pedas itu ada tulisan bahasa Inggrisnya. Apa cerita? Yang keras Bu nggak dengar apa? Hot, ya. Hot. Sini ya. Hot. Atau spicy, pedas. Sweet, manis sudah, kemudian hot atau spicy sudah. Kemudian gambar yang ketiga. Nah, ini banyak ya. Ini banyak gambarnya. Coba. Kelihatan? Kelihatan ya? Ini apa ini? Water, artinya air. Kemudian ada rica chicken. Tahu ya rasa rica? Ya, kemudian ada boba milk tea. Tahu rasanya? Kemudian ini gambar apa? Coklat cake. Tahu rasanya ya? Kemudian ini orange. Kemudian ini kemudian ini cassava chips. Apa artinya cassava chips? Apa ayo? Kalau kentang itu potato, kalau cassava chips apa? Keripik sing atau keripik kemudian ini apa ini yang sering kalian minum? Ice tea. Artinya apa ice tea? Es teh. Nah sekarang satu persatu ya. Yang pertama number 1. Kalau water usah ya, nggak usah. Sekarang yang rica chicken. Siapa yang ingin maju menyebutkan rasa rica chicken? Ayo. Siapa yang ingin maju? Yang nomor 1, yang number 1 rica chicken menyebutkan rasanya. Ayo siapa? Yang maju tanpa ditunjuk ya, nanti dapat nilai plus, dapat jempol 2. Ayo siapa yang ingin maju? Kelompok pertama, siapa yang ingin maju? Aisyah, mana Aisyah? Ayo Aisyah, sebutkan rasa rica chicken. Ya, nomor 1. Sekarang minuman ya. Enggak boleh, enggak apa-apa. Nomor 2. Sekarang guru pengennya ice tea. Es teh. Cerita. Ayo. Oke, apa rasa ice tea? Bahasa Inggrisnya? Benar ya? Mangga ya, kalau mangga atau mango ya, kalau belum mateng rasanya manis apa asam? Nah, itu bisa ya. Apa bahasa Inggrisnya mangga tadi? Yang rasanya asam. Sampai di sini paham? Punya lembar kerja karena tadi kalian sudah paham ya mengenai rasa pada makanan. Di sini punya lembar kerja. Kalian mengerjakannya berkelompok atau diskusi. Sebelah kanan Bu Rizky kelompok 1, sebelah kiri Bu Rizky kelompok 2. Oke, bagikan ya. Nah, perhatikan. Di situ ada 3 bagian. Ya. Yang pertama coba dilihat bagian A. Bagian pertama coba. Di situ ada match ya. Berarti itu
menjodohkan. Di situ ada gambar makanannya, kemudian ada namanya. Kalian tinggal menjodohkan yang kue itu yang mana, yang kopi itu yang mana, ya. Kemudian yang bagian B, name this picture. Nah, itu dikasih nama. Sudah ada gambarnya, tetapi belum ada namanya. Yang C, bagian ketiga, choose the correct answer. Nah, itu ada percakapan, itu ada titik-titiknya, tapi belum diisi. Nanti kalian mengisi titik-titiknya ya. Nah, kemudian nama, name, itu diisi nama kelompok saja. Misalkan di sini kelompok 1 tulis grup 1, ya. Sebelah kiri grup 2, ya. Kemudian grade, berarti itu kelas atau tingkatnya. Kelas berapa kalian? Bahasa Inggris 5. Ya. Paham? Silakan dikerjakan. Dikerjakan secara berdiskusi. Oh ya. Silakan dikerjakan. Bisa? Ya, pakai penggaris biar rapi. Ya, tarik garis. Kan udah ada namanya, tinggal kalian menarik garis. Ini pakai penggaris ya, biar rapi. Kalau bagian A sudah, yang B itu memberi nama pada makanan. Ini kira-kira ada apa? Kalian pernah nggak lihat makanan ini nggak di TV? Ya, apa itu? Nah, bahasa Inggrisnya apa itu? Ya. Nah, sekarang yang bagian C. Ya. Yo, meatball. Apa itu meatball? Nah, bakso. Kelompok 2 sudah? Nggak cukup ya, di sampingnya nggak apa-apa, nggak harus di situ. Di sininya juga nggak apa-apa. Nanti kalau sudah selesai, ya, setiap kelompok perwakilan 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Oke? Ya. Kelompok 1 perwakilannya 1, kelompok 2 perwakilannya 1. Dibacakan di depan. Pertama, grup 1 ya. Guru minta silakan Aisyah dibacakan ke depan. Ayo Aisyah. Yang bagian A langsung dibacakan. Oke. Ya. Nah, yuk. Silakan dibacakan yang keras, yang lainnya memperhatikan. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sekarang memperhatikan. Ya. Oke, silakan Aisyah. Porridge. Apa itu porridge? Ya, apa itu? Porridge itu
perwakilannya. Yang kelompok pertama dilihat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, benar. Beri tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke ya. Silakan dikumpulkan lembar kerjanya. Hari ini tadi kita mempelajari apa tentang apa? Pelajari tentang rasa ya. Sebelum pelajaran kita akhiri, marilah kita membuat kesimpulan pada pelajaran hari ini. Tapi rasa pada makanan itu bermacam-macam ya. Kalau manis itu bahasa Inggrisnya apa? Pedas. Ya, kemudian asin. Ya, kemudian ada pahit. Kemudian ada asam. Ya, jadi intinya itu ya, kita mempelajari rasa pada makanan dan minuman. Ya, jadi kalian sudah paham. Yang ingin bertanya silahkan. Siapa yang ingin bertanya sebelum pelajaran ini ditutup? Gak ada? Sudah paham? Sudah. Ya, terima kasih atas perhatiannya untuk siang hari ini. Karena kalian sudah paham, silakan berkemas-kemas. Kemas-kemas, duduk yang rapi. Duduk yang rapi. Sebelum pulang sebaiknya kita berdoa. Silakan dipimpin ketua kelasnya berdoa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya. Silakan pulang ya, hati-hati di jalan. Yang bawa motor kalau naik motor jangan ikut ya. Silakan pulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dalam percakapan pasca observasi bersama saya Endang Setiorini, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 1 Transbatu Marta 7, Kecamatan Madang Suku 3, Kabupaten Oku Timur. Kali ini saya masih ditemani oleh Ibu Rizky Satriawati sebagai guru yang telah diobservasi pada kegiatan supervisi akademik. Assalamualaikum Bu Rizky. Waalaikumsalam Bu Endang Setiorini. Oke. Baik, pada percakapan pasca observasi ini saya akan memberikan beberapa pertanyaan ya Bu Rizky ya, terkait dengan jalannya proses observasi tadi di dalam kelas yang sudah Ibu Rizky lakukan untuk mengevaluasi sejauh mana sih proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Nah, pertanyaan yang pertama Bu Rizky ya, bagaimana nih perasaan Bu Rizky terkait berjalannya observasi kelas tadi yang telah berlangsung? Rasanya gimana Bu? Ya baik Bu Endang Setiorini, karena belum terbiasa Bu ya, saya merasa gugup itu pasti. Ya. Dan awalnya itu saya merasa tegang, tapi alhamdulillah proses pembelajaran berlangsung dengan baik. Oke, alhamdulillah ya Bu ya, sudah berjalan dengan baik. Bu, bisa diceritakan kembali
area pengembangan yang ingin Ibu kembangkan di dalam kelas tadi apa ya? Terus langkah-langkah atau tahapan-tahapan pelajaran yang telah Ibu lakukan di dalam kelas tadi seperti apa? Baik, untuk tahapan saya membuat rencana pembelajaran. Kemudian area pengembangan dari area pengetahuan dan juga keterampilan. Untuk pengetahuan bisa memahami berbagai sifat, berbagai kata sifat berhubungan dengan rasa pada makanan dan minuman. Kemudian keterampilan peserta didik mampu mengerjakan LKPD atau lembar kerja peserta didik secara berkelompok dan mampu mempresentasikan hasil diskusi kelompok tersebut. Oke, baik Bu. Berarti pengembangannya ini berhubungan dengan pengetahuan dan keterampilan ya Bu ya. Nah, menurut Ibu sejauh mana nih area pengembangan yang Ibu sudah sampaikan tadi? Apakah sudah berhasil dilakukan di dalam kelas atau tidak ya Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, walaupun masih ada kekurangan. Oke, baik. Jadi sudah dilakukan dengan baik ya Bu ya, sudah sesuai, tapi masih ada kekurangan. Menurut Ibu, apa sih kekurangan atau kendala-kendala yang Ibu hadapi dalam proses pembelajaran tadi Ibu? Kekurangan ataupun hambatan yang sering terjadi tentunya dialami oleh semua guru Bu ya. Masih ada beberapa siswa yang tidak ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut. Artinya siswa tersebut kurang aktif dalam proses pembelajaran. Oke, jadi ada di sini kendalanya ada beberapa siswa yang kurang aktif, mungkin mereka mengandalkan orang lain seperti itu ya Bu ya. Betul, Oke, kira-kira mengapa hal itu terjadi Bu? Kenapa siswa tersebut atau peserta didik tersebut kurang aktif dan tidak mau terlibat dalam diskusi misalnya? Mungkin karena pembagian kelompok yang terlalu banyak dalam satu kelompoknya. Kemudian saya juga akan melakukan pendekatan yang sesuai minat bakat. Misalnya saja bagi kelompok berdasarkan gaya belajarnya, misalnya visual, kemudian auditori dan juga kinestetik. Anak akan merasa lebih nyaman. Selain itu juga saya menyesuaikan dengan kenyamanan anak tersebut. Mungkin saya melakukan pertanyaan kepada anak tersebut agar menyesuaikan dengan kegiatan di dalam kelas itu seperti apa. Oke, baik. Itu adalah rencana ke depan ya Bu ya. Nanti proses pembelajaran ke depan Ibu akan menyesuaikan dengan kenyamanan mereka sesuai dengan gaya belajar masing-masing peserta didik ya Bu. Ada visual, ada auditori, ada juga kinestetik ya Bu ya. Oke, mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan nanti terrealisasi dan memberikan proses pembelajaran yang lebih baik lagi. Saya tunggu ceritanya Bu, nanti apakah bisa direalisasikan atau tidak. Kira-kira kapan nih Ibu akan melakukan perubahan rencana yang Ibu sampaikan tadi? Baik, untuk waktu tepatnya belum saya tentukan ya Bu ya, tapi akan segera saya lakukan. Oke Bu, jadi kalau waktu belum bisa ditentukan ya Bu, mungkin setelah libur semester 1 ya Bu, karena kita sudah di ujung semester, sudah mau habis, kita sudah mau ulangan semester akhir, terus kita nanti terima rapot, habis itu liburan, berarti kemungkinan di awal semester 2 ya Bu ya? Iya. Oke, baik Bu, terima kasih banyak atas jawabannya. Mudah-mudahan apa yang Ibu rencanakan bisa cepat dan secepatnya terrealisasikan. Iya, ya Bu Rini, amin dan terima kasih. Oke, demikian percakapan observasi kali ini. Terima kasih banyak untuk Bu Rizky ya. Terima kasih atas waktunya. Baiklah, saya akhiri sampai di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.